Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat kalian semuanya ya, selalu tetap semangat belajar ya, meskipun pembelajaran kita selama ini dikarenakan COVID ya, dikarenakan COVID-19 ini menggunakan sistem daring, tetapi saya harap semuanya tetap selalu semangat belajarnya. Oke anak-anakku sekalian, bahwasannya kemarin ya, di pertemuan kemarin ya, kita sudah membahas dan belajar bersama-sama tentang makna penyembelihan sampai dengan bagaimana cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam ya. Dan untuk selanjutnya di pertemuan ini kita akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama tentang makna kurban. Anak-anakku sekalian, bahwasannya kurban ini sudah dilaksanakan pada saat zamannya Nabi Adam alaihissalam, itu sudah ada syariat untuk berkurban. Nah, hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil. Siapa Qabil dan Habil? Iya, benar. Qabil dan Habil itu adalah putranya Nabi Adam alaihissalam, di mana kurban salah satu dari mereka ini tidak diterima karena ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat dan sangat pantas untuk diteladani. Mengapa? Karena dengan keikhlasannya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apa sih kurban itu anak-anakku sekalian ya? Bisa dilihat di slide ini bahwasanya kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqrobu, kurban yang berarti dekat. Kurban secara istilah adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu pengertian kurban ya. Jadi yang dimaksud dengan kurban itu adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri apa maksudnya? Yaitu mendekatkan diri serta mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu makna dari kurban. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan belajar bersama-sama tentang hukum kurban. Hukum kurban di sini ada yang sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Nah, hukum kurban yang sunnah muakkad ini bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya apa saja? Yaitu Islam, merdeka, balik, berakal, dan mampu untuk berkurban. Tetapi hukum kurban ini yang awalnya sunnah muakkad bisa menjadi wajib apabila bentuk kurban itu berupa nazar atau janji. Misal saya contohkan, saya di sini berjanji, misalkan ya, saya berjanji apabila saya lulus dari kelas 9 dan mendapatkan nilai yang memuaskan, maka saya akan berkurban ya satu domba. Nah, itu adalah kalimat-kalimat berjanji untuk berkorban apabila lulus. Ketika saya lulus ya, mendapatkan nilai yang bagus, yang memuaskan, maka hukum kurban yang awalnya sunnah muakkad menjadi wajib ya, dikarenakan apa? Dikarenakan nazar tersebut atau janji tersebut. Nah, untuk sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hukum kurban itu wajib,
Beliau-beliau ini menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Nah, itulah dasar mengapa sebagian para ulama ini mengatakan bahwasanya hukum kurban itu adalah wajib. Tetapi dalam jumhur ulama Syafi'iyah, hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah bagi yang memenuhi syarat. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat bahwasanya dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Selanjutnya di sini ada hadis riwayat Daruqutni yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin bikum. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagiku. Jadi anak-anakku sekalian, apabila di antara kita ada yang telah mempunyai harta yang lebih-lebih, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, maka orang tersebut dikategorikan orang yang tercela, bahkan dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sejarah singkat ibadah kurban. Anak-anakku sekalian, bahwasannya di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah SWT. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, Ismail alaihissalam langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena Nabi Ismail alaihissalam meyakini bahwasanya mimpi tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, maka
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hari berikutnya, Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu pun dilaksanakan. Tidak lama setelah itu, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim, di mana lokasinya terletak di kota Mina, Mekah. Tetapi dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang sebanyak 3 kali. Untuk apa? Untuk menggoda Ibrahim untuk mengurungkan niatnya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail tetap menuju ke lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi tersebut, yaitu di Mina, di Mekah. Nah, dikarenakan di dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang 3 kali menggoda Ibrahim dengan berbagai tipu daya untuk mengurungkan niatnya untuk menyembelih Ismail. Setiap kali syaitan datang, Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu kerikil sebanyak 7 kali dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Maka dari itu anak-anakku sekalian, peristiwa tersebut dipraktekkan dalam ibadah haji sebagai wajib haji, yakni dalam bentuk melempar jumroh. Nah, sesampainya di lokasi, Ibrahim mempersiapkan segalanya. Kemudian Ibrahim meletakkan Ismail di atas batu di sebuah bukit kecil. Ibrahim dan Ismail dalam posisi siap. Kepasrahan dan keikhlasan mereka telah sampai pada puncaknya. Namun, tanpa disadari, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Saffat ayat 106 sampai 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fadainahu bizibhin azim, inna hadza huwal bala'ul mubin, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian bahwasanya sejarah singkat ibadah kurban ya. Bahwasanya sejarah singkat ibadah kurban ini sudah diabadikan di dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102, yaitu sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Audio Jungle.